I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Mariza. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas hari pertama pada hari pembekalan dengan beberapa sesi. Nah, di sini sekolah penempatan saya di SDN 120/3 Kementerian Darat dengan dosen DPL yaitunya Bapak Afan Yusra, SPD MPD. Nah, pada sesi pertama yaitunya dengan topik FKKM 1 yaitunya Forum Komunikasi Koordinasi Mahasiswa. Nah, di mana narasumbernya yaitunya Ibu Dita Juitasari. Nah, FKKM ini ialah forum yang disediakan untuk komunikasi dan koordinasi dua arah yang dibuat oleh tim program kampus mengajar. Nah, FKKM ini bagian dari sesi pembekalan pada hari pertama. Nah, kampus mengajar tentunya ialah kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus, menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pengembangan strategi dan model pembelajaran. Nah, alur kegiatan pra-penugasan berupa koordinasi dan konsultasi dengan prodi dalam menentukan berapa SKS yang akan dikonversi dan apa saja mata kuliah yang akan dikonversi pada tanggal 18 sampai dengan 23 Juli 2023. Kemudian FKKM 1 pada tanggal 18 Juli sampai dengan 18 Juli 2023. Yang ketiga yaitu pembekalan mahasiswa dari 18 Juli sampai dengan 8 Agustus 2023 yang sedang kita jalani. Kemudian ada pembuatan grup koordinasi kelompok mulai dari tanggal 18 hingga 23 Juli 2023. Pemilihan ketua kelompok bersama anggota kelompok. Selanjutnya ada koordinasi dengan Koor PT mulai dari tanggal 24 sampai dengan 28 Juli 2023. Selanjutnya ada juga koordinasi dengan DPL untuk lapor diri kepada Disdik mulai dari tanggal 31 Juli hingga 5 Agustus 2023. Nah, ada juga koordinasi dengan sekolah penugasan dari tanggal 7 sampai dengan 12 Agustus 2023. Kemudian ada FKKM 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus tahun 2023. Ada FKKD 2, serta yang terakhir yaitunya pelepasan mahasiswa ke sekolah. Nah, di sini adanya peran dan tugas mahasiswa yang pertama, yaitunya menjadi mitra guru. Nah, di sini mahasiswa tidak dianjurkan untuk mengajar tanpa adanya kehadiran guru. Namun, mahasiswa dituntut untuk berkolaborasi bersama guru dalam menghadirkan pembelajaran yang efektif untuk peserta didik. Kemudian ada kolaborasi antar mahasiswa serta guru, adaptasi teknologi dalam lingkungan sekolah tersebut, administrasi dan manajerial sekolah yang berkaitan dengan program ini. Kemudian yang terakhir yaitunya sosialisasi kebijakan Kemendikbud. Nah, adapun tujuan dari kegiatan pembekalan mahasiswa ini yaitunya memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan literasi dan numerasi yang akan membantu kami saat menjadi mitra guru dalam proses pembelajaran tentunya, dan memberikan bekal pengetahuan soft skill beradaptasi dengan lingkungan baru. Capaian pembekalan yang akan dicapai itunya yang pertama, memahami keterampilan analisis, berpikir kritis, inovatif, dan solutif. Kemudian memahami pola komunikasi, memahami konsep resilience dan growth mindset. Kemudian juga ada memahami 3 dosa besar dalam dunia pendidikan, juga memahami dasar-dasar pembelajaran di sekolah. Ada memahami kurikulum dan asesmen pembelajaran, memahami konsep, strategi, program-program pembelajaran literasi dan numerasi, dan banyak hal lain dalam capaian pembelajaran pembekalan ini.
tentunya ada praktik baik dalam pembelajaran, ada rak, dalam merancang rak bagaimana, dan hal lainnya. Nah, topik pembekalan yaitunya yang pertama literasi, yang kedua numerasi, 3 asesmen, 4 visi nasional, 5 soft skill, dan yang terakhir yaitu 6 isu terkini. Nah, untuk sesi pertama itu adalah materi tentang FKKM 1. Kemudian ada sesi kedua terkait dengan spada dikti untuk mahasiswa. Nah, di sini narasumber kita yaitunya Bapak Hendar Fasholi. Nah, yang pertama yaitunya kita akan berbicara tentang UAPNAS pada dikti, yaitunya wahana ajar baruan nasional yang terintegrasi dengan pangkalan data dikti dan aplikasi Kemendikbud dan lainnya. Nah, pada dikti ini juga bisa disebut dengan semacam LMS plus aneka fungsi lain, mendukung berbagai model pembelajaran bauran. Nah, keunggulan dari spada dikti ini yaitunya yang pertama user-friendly, expandable, scalable, unique features, compatible, seamless. Nah, contoh penggunaan dari spada dikti ini yaitunya tentunya pada program ini, yaitunya kampus mengajar. Kemudian ada survei kebinekaan, pertukaran mahasiswa merdeka, kuis nasional, survei kampus merdeka, serta seleksi dosen MBK, dan yang terakhir, Indonesian International Student Mobility Awards atau yang disebut dengan IISMA. Nah, fitur pada spada dikti ini ada beberapa yang bisa kami sebutkan, yaitunya ada fitur penugasan, forum, absensi, dan juga ada integrasi video conference. Untuk fitur-fitur lainnya, teman-teman bisa melihat langsung di spada dikti. Nah, yang terakhir yaitunya sesi 3, asesmen, diagnosis, dan kognitif di kelas oleh Ibu Ilana Kakerisa. Nah, yang pertama yaitunya kita akan berbicara tentang asesmen pembelajaran. Nah, ada orientasi sumatif yang semua penilaiannya digunakan untuk menentukan nilai akhir. Tidak ada asesmen diagnosis dan tidak ada asesmen formatif. Kemudian ada orientasi diagnosis dan formatif. Yang pertama yaitunya melakukan asesmen diagnosis di awal pembelajaran, melakukan banyak asesmen formatif yang direfleksikan, melakukan asesmen sumatif yang komprehensif. Tujuan dari kegiatan asesmen yaitunya untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembelajaran murid dalam bentuk apapun. Nah, ini bisa digunakan guru untuk landasan pengambilan keputusan atau tindak lanjut tentang murid. Harusnya pembelajaran yang dilakukan terintegrasi dengan pencapaian kompetensi siswa, bukan ketuntasan materi pembelajaran. Kemudian asesmen itu ada beberapa. Nah, yang pertama itunya asesmen diagnosis yang dilakukan sebelum pembelajaran dan berfungsi untuk memahami keadaan siswa. Kemudian ada yang kedua asesmen formatif yang dilakukan selama pembelajaran, berfungsi untuk mendapatkan refleksi dan umpan balik. Formatif yang bermakna ini contohnya nih, ada siswa yang satunya sedang mengerjakan tugas tentang pembuatan cerita. Nah, satunya itu juga membuat hal tersebut di dalam satu kelas kan. Nah, kemudian mendapatkan hasil pengerjaan ada yang 80 dan ada yang 90. Nah, di sini bagaimana sih untuk memberikan peningkatan kompetensi kepada peserta didik yang belum maksimal dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah, misalnya dalam tugas yang mendapat nilai 80, kurangnya diksi-diksi yang menarik. Nah, tentunya kita tidak langsung mengatakan bahwasanya itu bagus nak, sedang mengerjakan dengan baik, namun komentari kompetensi yang harus ditingkatkan yaitunya diksi yang menarik. Yang terakhir yaitunya asesmen sumatif, dilakukan setelah pembelajaran.
Nah, kita berbicara tentang asesmen non-kognitif. Non-kognitif ini bisa terdiri dari kesejahteraan psikologi dan sosial emosi, aktivitas belajar siswa di sekolah dan di rumah, serta kondisi keluarga siswa. Nah, pemetaan hasil asesmen diagnosis non-kognitif ini yaitunya tahap pertama, petakan minat, cara belajar, dan pekerjaan orang tua. Kemudian tahap kedua, petakan seluruh murid dan identifikasi poin dominan pada 3 faktor pada tahap pertama. Ada tahap ketiga yaitunya tulis 3 poin dominan untuk setiap 3 faktor. Dan yang terakhir, menambah jumlah faktor yang dipetakan. Harus kita tekankan bahwasanya prinsip merdeka belajar yaitunya belajar yang melibatkan murid dalam menentukan tujuan pembelajaran. Nah, udah dulu ya untuk penjelasan tentang hasil pembekalan dari sesi pertama hingga sesi terakhir pada hari pertama. Ayo kita sama-sama menyimak dengan baik dan mengikuti dengan optimalisasi diri dalam peran dan tugas kita nantinya di sekolah sebagai mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar. Semangat terus ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.